Salam sehat bagi kita semua. Kali ini tema diskusi kita saya beri judul pembebasan yang kekiri-kirian. Mengapa teologi pembebasan dicap kekiri-kirian? Kekiri-kirian adalah cap yang diberi para kapitalis terhadap gerakan pembebasan. Kata mereka, aktivis-aktivis pembebasan dipengaruhi oleh paham Marxis yang revolusioner. Paham yang melegitim jalan politik dengan kekerasan untuk mengubah struktur masyarakat. Awam dan imam yang berteologi pembebasan di Amerika Latin dianggap sebagai bagian dari paham Marxis. Pertanyaannya adalah, paham Marxis yang mana? Bartolomé de las Casas dengan keras menentang struktur kekuasaan yang menindas. Itu terjadi pada abad ke-16. Lalu Gustavo Gutierrez karena terinspirasi oleh Las Casas juga menentang kuasa-kuasa neokolonial pada tahun 70-an. Jalan perlawanan menentang kuasa-kuasa neokolonial dia tuangkan ke dalam bukunya yang berjudul Theology of Liberation. Buku itu terbit pada tahun 1972. Buku itu menjadi batu penjuru yang mendasari teologi pembebasan yang muncul kemudian. Lalu bermunculanlah teolog-teolog pembebasan kala itu, seperti Leonardo Bob dari Brazil, John Sobrino SJ dari El Salvador, Juan Luis Segundo dari Uruguay, Jose Miranda dari Meksiko, Jose Miguel Bonino dari Argentina, Ignacio Ellacuría SJ dari San Salvador, Clodovis Bob dari Brazil, serta generasi-generasi sesudah mereka. Memang teolog-teolog pembebasan ini berdialog dengan Karl Marx, termasuk dengan pemikiran Marxian. Jose Miranda misalnya menulis buku berjudul Marx and the Bible. Namun mereka tidak mendasarkan teologi pembebasan pada sosiologinya Marx. Teologi pembebasan didasarkan pada Alkitab, khususnya pada peristiwa Exodus dan peristiwa kebangkitan Yesus. Allah dari Exodus dan kebangkitan adalah Allah yang membebaskan. Pembebas kaum tertindas dan berjuang menentang para penindas. Dia tidak mau menjadi sekutu efektif struktur kekuasaan yang menindas. Gerakan pembebasan yang digagasi oleh teolog pembebasan menjadi ancaman serius bagi penguasa-penguasa tiranik dan hegemonik. Para teolog pembebasan memang membaca Marx. Mereka bukan anti-Marx, tetapi mereka juga bukan pengikut Marx. Paham Marx erat dikaitkan dengan gerakan revolusioner dengan kekerasan. Para teolog pembebasan mengapresiasi secara kritis pemikiran Marx. Lalu kemudian mereka dituduh oleh para teolog dipengaruhi oleh Marxisme dan menggunakan gerakan kekerasan sebagai jalan mengubah masyarakat. Benarkah demikian? Jelas tidak benar. Marxisme harus dibedakan ke dalam 3 bagian. Pertama, Marxisme sebagai filsafat. Kedua, Marxisme sebagai rencana aksi politik. Ketiga, Marxisme sebagai instrumen analisis sosial. Teolog pembebasan secara luas menolak yang pertama itu, sedangkan sebagai rencana aksi politik dan sebagai alat analisa sosial, bagi mereka itu tidak jadi masalah. Teolog-teolog pembebasan menolak paham ateis Marxisme, reduksionisme materialisme, serta pemerintahan otoriter ala Marxisme. Mereka tolak sebelumnya. Yang bagus dari pemikiran Marx menurut mereka dapat berguna, seperti etika kemanusiaan, curiga terhadap semua ideologi, analisa sosial, kritik terhadap agama, masyarakat tanpa kelas, serta kritik atas struktur kapitalisme yang menindas. Sementara soal keterkaitan teologi pembebasan dengan aksi kekerasan mereka bahas secara serius. Dari diskusi mereka ditemukan ada 3 bentuk kekerasan. Yang pertama, kekerasan institusional yang biasa dilakukan oleh negara. Yang kedua, counter violence yang biasa dilakukan kaum tertindas merespon penindasan oleh pemerintah. Yang ketiga, repressive violence yang biasa dilakukan oleh pemerintah untuk membungkam gerakan massa yang menuntut kebebasan dari penindasan. Para teolog pembebasan menempatkan diri mereka di pihak kaum miskin dan tertindas. Sikap ini mereka sebut sebagai preferential option for the poor, atau keberpihakan pada kaum miskin. Mereka yakin bahwa teologi tidak boleh tidak berpihak. Teologi harus mengambil sikap parsialitas,
yakni berpihak pada korban, victim, kaum miskin, dan tertindas. Pilihan sikap dan jalan hidup inilah yang memosisikan mereka hampir selalu berkonfrontasi dengan kekuasaan pemerintah. Pemerintah yang berkuasa menganggap mereka sebagai musuh dan ancaman serius. Hal inilah yang membuat mereka berada di posisi berbahaya, karena bisa saja mereka kemudian kehilangan nyawa akibat memperjuangkan pembebasan massa miskin dan tertindas itu.